Hai semua, kembali lagi bersama saya Yuliana Dorwina Rosiltalan. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi di kelas 10 Sekolah Menengah Atas dengan materi ikatan kovalen. Mari kita mulai. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Ya, kita sudah belajar tentang struktur Lewis. Menurut Lewis, seorang ilmuwan dari Amerika, dan Kossel, seorang ilmuwan dari Jerman, menjelaskan bahwa kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimianya terkait dengan upaya atom unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Dikemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Pernyataan ini disebut aturan oktet. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan stabil dengan 2 elektron valensi seperti helium, disebut aturan duplet. Jadi, ada 2 aturan, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Aturan duplet adalah konfigurasi elektron stabil dengan 2 elektron pada kulit terluar. Sedangkan aturan oktet yaitu konfigurasi elektron stabil dengan 8 elektron pada kulit terluar. Dalam materi sebelumnya, masihkah kalian ingat apakah itu ikatan ionik? Ya, tepat sekali. Ikatan ionik itu adalah ikatan di mana terjadi serah terima elektron. Salah satu contoh ikatan ionik terjadi pada senyawa NaCl atau garam dapur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. NaCl merupakan salah satu contoh senyawa yang selalu kita gunakan yang terbentuk dari ikatan ion, yaitu ikatan yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Coba perhatikan beberapa gambar yang ada pada tampilan. Di situ terdapat beberapa gambar batu yang ada di pantai dan beberapa gambar molekul air. Perhatikanlah batu besar. Pernahkah Anda bayangkan bahwa batu yang sangat besar tersusun atas butir-butir pasir yang sangat lembut yang terikat satu sama lain? Demikian pula partikel-partikel pasir penyusun batu tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari partikel-partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Nah, silikon dioksida tersebut dari unsur silikon dan oksigen. Coba perhatikan juga air yang sering kita minum atau sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air tersusun atas molekul-molekul air yang terikat satu sama lain. Nah, molekul air atau kita sering kenal dengan H2O akan tersusun atas unsur oksigen dan 2 unsur hidrogen. Nah, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu ikatan kovalen. Apakah ikatan kovalen itu? H2O atau sering kita kenal dengan air merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari ikatan kovalen. Pengertian dari ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi antara 2 atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Nah, mengapa terjadi pemakaian elektron secara bersama? Tadi kita telah bahas bahwa unsur-unsur di alam akan cenderung untuk mengikat unsur-unsur yang lain untuk mencapai kestabilan pada kaidah oktet dan kaidah duplet.
Syarat terjadinya ikatan kovalen yaitu ada dua syarat. Yang pertama, terjadi antar unsur-unsur non-logam, dan yang kedua, terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang membutuhkan elektron. Nah, ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan ketika berikatan. Pertama, kita sebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Mari kita bahas terlebih dahulu ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Berarti masing-masing atom hanya saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Contoh ikatan kovalen tunggal yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu molekul H2O atau yang kita sering sebut sebagai air. Dalam ikatan yang terbentuk untuk membentuk H2O, di mana H memiliki nomor atom 1 dengan konfigurasi elektron 1 dan O dengan nomor atom 8 konfigurasi elektron 2 dan 6, di mana elektron valensi dari H adalah 1 dan elektron valensi dari O adalah 6. Unsur O akan lebih stabil jika mendapatkan 2 elektron dari unsur yang lainnya, sehingga unsur O akan cenderung menggunakan elektron secara bersama dengan unsur H, di mana unsur H membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan seperti unsur helium. Oleh sebab itu, unsur H akan menggunakan elektronnya secara bersama-sama dengan unsur O untuk mencapai kestabilan. Sehingga ketika unsur H membentuk ikatan dengan unsur O, elektron pada kulit terluarnya akan menjadi 2 atau memenuhi kaidah duplet. Sedangkan unsur O ketika berikatan dengan unsur H, 2 unsur H, elektron valensi pada kulit terluar dari unsur O akan memenuhi kaidah oktet. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Hal itulah yang membuatnya menjadi ikatan rangkap 2. Nah, yang paling perlu untuk diingat pada ikatan kovalen rangkap 2 yaitu penggunaan 2 pasang elektron secara bersama-sama oleh unsur-unsur yang berikatan. Contoh senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen rangkap 2 yaitu ikatan pada senyawa O2 yang sering kita hirup dan CO2 yang sering kita hembuskan. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Contohnya adalah molekul N2 dan asetilena. Nah, kalau kalian sudah mengerti tentang ikatan kovalen, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. Pilihlah dan buktikanlah pasangan senyawa mana yang merupakan pasangan senyawa kovalen. A. KCl-HBr, NH4, dan H2O. B. CO2-Cl2, Br2, dan H2O. C. H2O2, CO2, dan NaCl. D. SO2,
O2, HCl, dan HBr. E, MgO, NH3, CO, dan CO2. Selamat mengerjakan, semoga berhasil dan sukses. Thank you, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat membantu.